tapi kita harus tetap semangat menjalani hidup ini, harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali belajar. Biar Tuhan memberkati kami semuanya, kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu turun bagi kami, supaya kami mengerti apa yang kami pelajari dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak semuanya, sebelum Teacher Meda bacakan firman Tuhan ini, Teacher Meda mau anak-anak semuanya menyaksikan video singkat berikut ini dulu, karena ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama saksikan video singkat berikut ini. 10 orang kusta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta, berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan, lalu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, tadi anak-anak sudah menyaksikan kisah tentang 10 orang kusta yang mengalami penyakit yang mengerikan di zaman itu. Bahkan itu tetap mengerikan di zaman sekarang ini. Teacher Mela membacakan satu ayat sama kita yang tertulis di Lukas 17 ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi seperti cerita tadi yang baru kita saksikan sama-sama, dari ke-10 orang yang menderita sakit kusta, hanya 1 yang kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia adalah orang Samaria. Apa yang perlu kita pelajari dari video singkat yang baru kita saksikan dan firman Tuhan pagi hari ini? Mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kita, baik kita sehat maupun kita sakit, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ketika kita disembuhkan, kita tetap datang seperti 1 orang tadi dari antara 10 orang, ada 1 yang kembali bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah disembuhkan dari penyakit kustanya. Amin. Ya, untuk apa kita selesai di sini pembahasan firman Tuhan kita. Teacher Mela percaya kalian semua bisa belajar bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita ambil buku kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini masuk kepada topik bersyukur selalu, ya, halaman 25. Kita masuk kepada pelajaran yang keempat, ya, bersyukur selalu. Sekarang
setelah pembelajaran ini, apa sih tujuannya bagi anak-anak semuanya? Setelah belajar ini tentunya kalian akan belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kalian. Jadi bukan hanya bersuka cita aja bersyukur, tapi keadaan tidak baik sekalipun menurut kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kondisi saat ini lagi corona. Oh, susah sekolah, nggak bisa sekolah, masih stay at home, nggak apa-apa, don't worry, be happy. Tetap berkata God is good all the time. All the time, God is good. Amin. Oke, pembelajaran kita adalah yang pertama itu, apa itu penyakit kusta? Tadi lewat video yang sudah diputarkan, yang sudah ditonton sama anak-anak semua, kalian bisa lihat penyakit kusta itu seperti apa. Penyakit kusta itu kayak borok-borok, nih gambarnya ada di sini. Borok ada di sini. Mengerikan nggak? Melepuh badannya semua. Itu namanya penyakit kusta. Dan itu di zaman Alkitab dikatakan menular. Jadi itu orang yang kena penyakit kusta itu biasanya diasingkan. Mereka dipisahkan dari masyarakat yang sehat. Bayangkan mereka terasing. Sama kayak kita sekarang. Lagi kalau corona, kena koronce dipisahkan nggak? Kenapa? Kalau sama-sama bisa menular. Jadi ceritanya mungkin hampir-hampir mirip. Jadi anak-anak bisa cepat mengimajinasikan, oh kondisinya mereka itu diasingkan itu seperti ini. Kalau kita kena koronce, keluarga kita kena corona, pasti di karantina pribadi atau dikirim ke galang atau di rumah sakit. Gak boleh sama keluarganya, gak boleh dengan orang lain. Makanya dikatakan stay at home, pakai masker karena takut nular. Ternyata di zaman Alkitab pernah ada penyakit yang mungkin hampir mirip, itu namanya penyakit kusta. Jadi kayak borok-borok, bisu-bisu bernanah, itu bisa melepuh, bisa habis badannya ya, meleleh-meleleh kalau tidak diobati, kalau tidak sembuh. Dan tidak ada obatnya. Bayangkan mereka akan diasingkan sampai mati mungkin ya, karena nggak boleh dekat keluarga, dari komunitas kampung, dari lingkungan RT RW juga mereka diasingkan. Jadi betapa mengerikannya mereka harus terasing. Sama seperti 10 orang kusta tadi, mereka dikarantina di satu tempat karena mereka sakit kusta. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Jadi hari ini kita belajar ada hal-hal yang tidak benar tentang penyakit kusta. Ya, ada banyak pendapat orang yang mengatakan penyakit kusta itu sering dianggap sebagai sebuah kutukan atau aib. Ya, penyakit ini juga sering dianggap sebagai penyakit keturunan. Itu turun-temurun. Itulah hal-hal yang salah tentang penyakit kusta. Penyakit kusta juga sangat ditakuti karena ada pendapat orang yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Itulah isu-isu yang diterima oleh masyarakat ketika di zaman Alkitab ini, zamannya Tuhan Yesus. Jadi orang takut kalau ketemu dengan orang yang sakit kusta. Jadi mereka itu benar-benar terasing dan tersingkirkan. Tapi pada kenyataannya penyakit kusta itu terjadi karena infeksi atau disebabkan oleh bakteri penyakit ya. Jadi kusta bukan disebabkan oleh kutukan. Jadi kalau ada yang mengatakan oh penyakit kusta itu penyakit turunan, bapak mamanya anaknya kena kusta, itu bohong ya, itu hoax ya. Jadi itu tidak benar karena bakteri lah yang membuat penyakit kusta itu ada. Bakteri tersebut dapat menyerang kulit atau syarafnya, makanya tulangnya bisa hancur, kulit-kulitnya bisa, daging-dagingnya ini bisa lepas, sehingga kalau terlambat diobati dapat menimbulkan cacat permanen. Kenapa? Kalau udah terkelupas semua ini, kalau nggak diobati meleleh kan? Itulah bakteri itu digigiti semua sampai tubuhnya ini bisa habis dan melepuh kalau tidak diobati. Itulah penyakit kusta yang ditakuti di zaman Alkitab. Kusta juga sering disebut sebagai penyakit keturunan. Sebenarnya kusta itu jenis penyakit menular. Penyakit kusta itu penyakit menular. Maka misalnya kalau dalam sebuah keluarga ada kena sakit kusta, tentunya keluarga yang lain pasti kena. Kenapa? Karena dia menular, tapi bukan penyakit keturunan ya. Jadi anggota keluarga harus saling menjaga, saling menghindari kontak ya. Kayak sekarang nggak boleh salaman gitu ya, kayak corona ya. Kita harus jaga kontak fisik dengan keluarga yang lain kalau terkena corona. Lama-lama anggota keluarga yang lain kalau dibiarkan bisa tertular. Makanya orang yang kena corona harus dikarantina. Corona itu bukan keturunan tapi menular. Yang lain bisa kena kalau tidak diobati. Makanya orang yang penyakit corona diasingkan.
Ya, sama orang penyakit kusta ini juga diasingkan supaya keluarganya nggak kena, masyarakat yang lain juga tidak kena, ya. Jadi dengan demikian, kalau ada pendapat yang mengatakan penyakit kusta adalah penyakit keturunan, itu kurang tepat. Jadi itu jawabannya kurang tepat. Penyakit kusta adalah penyakit yang sifatnya menahun atau pengobatannya juga memakan waktu lama. Jadi penyakit kusta ini lama pengobatannya, dia kan kayak bisul-bisul borok-borok, terus nanti daging-dagingnya ini kelupas seperti yang kalian tonton tadi, seperti gambar-gambar yang Teacher Melda tunjukkan. Kusta dapat disembuhkan dengan obat antibiotik. Obat tersebut bisa diperoleh di puskesmas atau rumah sakit. Ini yang sekarang, ya sekarang kita sudah bisa menemukan obat-obatnya di puskesmas atau di rumah sakit. Di rumah sakitnya pemerintah itu pun secara gratis. Setelah penyakit kusta terdeteksi, penyakit kusta bisa segera diobati. Tapi kalau nggak terdeteksi bisa mengakibatkan kematian dan bisa mengakibatkan penularan ke orang-orang yang lainnya. Jadi pengobatannya harus rutin. Cuman waktu di zaman Tuhan Yesus kan nggak zaman modern sekarang, ada dokter, ada puskesmas, ada medis, jadi mereka bisa ditangani. Kalau zaman Alkitab nggak ada. Jadi setiap orang yang sakit kusta diasingkan, karantina tanpa ada penanganan. Makanya 10 orang kusta itu mereka terasing. Ketika mereka tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, mereka datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Mereka minta disembuhkan. Yang terjadi apa? Karena Yesus adalah dokter di atas segala dokter, mereka menerima kesembuhan. Sekalipun yang datang bersyukur hanya 1 orang, tapi mereka semua disembuhkan. Itulah kehebatan dan keajaiban Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang penyakit kusta ada hubungannya nggak dengan dosa, ya. Dalam Alkitab, penyakit kusta seringkali dianggap merupakan sebuah simbol dosa masyarakat terdahulu. Jadi orang kalau sakit, sakit kusta, kok pasti berdosa ya? Dosa apa? Kamu melakukan dosa apa? Jadi mereka dituduh melakukan dosa, padahal belum tentu. Orang kusta selalu menjadi cibiran di masyarakat waktu itu. Jadi orang yang penyakit kusta dituduh melakukan dosa, pokoknya digosipin. Ya makanya dia kena kutuk. Makanya dia kayaknya dosa apa ya? Kok dia kena kusta? Padahal kan belum tentu karena dosanya juga. Tadi kan Teacher Melda bilang kusta itu bisa dari bakteri. Mungkin nggak jaga hidupnya, tidak cuci tangan mungkin waktu itu, atau hal-hal dan lain-lainnya. Orang kusta juga harus hidup tersendiri. Seperti yang Teacher Melda bilang tadi, mereka komunitasnya sesama orang kusta. Kayak corona, masukkan sesama orang corona di galang lah, ada tempat khusus. Supaya apa? Supaya tidak tertular dengan yang lain, supaya nggak makin banyak yang kena kusta, supaya nggak makin banyak yang kena corona, ya. Mereka juga tidak diperkenankan untuk datang beribadah di bait suci. Jadi orang kusta juga nggak boleh datang ke gereja, nggak boleh beribadah. Sama kayak kita, gara-gara corona dilarang beribadah, takut nular, takut kita menularkan corona kepada orang lain. Ternyata zaman Alkitab sudah mengalami hal-hal yang kita alami saat ini. Luar biasa ya. Teacher Melda baru ingat, iya ya, apa bedanya corona dengan kusta? Kusta di karantina, corona juga di karantina. Tapi hari ini kita mengambil keputusan untuk selalu bersyukur seperti tema yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan mengatakan apakah benar semua pandangan masyarakat waktu itu? Jadi kita bisa jawab, oh ternyata penyakit kusta itu bukan penyakit keturunan, bukan karena dosa juga, tapi memang karena dari bakteri tadi, ya, dari bakteri yang nggak diobati, akhirnya dagingnya meleleh, melepuh, akhirnya bisa meninggal. Karena apa? Di karantina nggak ada yang merawat. Seperti sekarang ini ada dokter, ada suster. Yang ketiga, Tuhan membenci dosa, bukan manusia yang berdosa. Jadi Tuhan benci dosanya, tapi manusianya disayang sama Tuhan. Allah membenci dosa, tetapi Dia tidak membenci para pendosanya atau orangnya. Tuhan Yesus mengerti benar dengan kondisi orang-orang yang sakit kusta waktu itu. Dia tahu betapa sulitnya menjadi seorang yang terhina. Jadi 10 orang kusta itu terhina, terasing di karantina. Mereka dituduh melakukan dosa,
mereka dituduh punya penyakit keturunan, akhirnya mereka terasing. Bayangkan mental mereka. Kalau kamu diasingkan di rumah terus, gak ada teman, kira-kira sedih gak? Sedih. Jadi Tuhan Yesus bisa merasakan kesedihan orang-orang kusta tadi. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang kusta itu, Tuhan Yesus berbelas kasihan untuk menyembuhkan mereka. Iman Bait Suci bertugas untuk memastikan bahwa orang yang sakit kusta sudah benar-benar sembuh. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus seperti video tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta tadi. Tuhan Yesus bilang apa kepada orang 10 orang itu? Sekarang pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam bahwa kamu sudah sembuh. Gitu ya. Sampai orang imam itu mengatakan, oke, kamu sembuh, baru boleh berbaur dengan masyarakat. Sama kayak kita setelah sembuh dari corona, ada suratnya yang menyatakan kita bebas corona. Kasih RT RW ya, semua orang harus tahu kita sembuh, baru orang mau menerima kita kembali ya. Demikian juga orang-orang di zaman Alkitab ketika mereka mengalami sakit kusta. Dengan demikian barulah ia diperkenankan untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat yang tinggal di daerahnya. Jadi itu peraturannya. Bahkan hari-hari ini juga peraturannya demikian. Orang yang kena corona juga harus ada surat dari medis yang mengatakan dia sudah sembuh, baru dia boleh bersosialisasi kembali dengan orang lain ya. Jadi di zaman Alkitab juga itu sudah terjadi. Ingat bahwa pada masa itu penyakit kusta diidentikan dengan dosa. Oleh sebab itu, Imam Bait Suci sebagai wakil Tuhanlah yang bertugas memastikan kalau orang tersebut sudah tahir, bebas dari dosa. Jadi kalau dia sembuh berarti dia sudah bebas dari dosa itu yang dilakukan oleh imam untuk memutuskan hal-hal itu. Sama kayak kita sembuh dari corona, datang ke dokter, oh iya dinyatakan sehat, oke buat suratnya, layangkan ke RT RW, dia sudah sehat. Jadi di zaman Alkitab juga demikian, harus datang kepada imam dan melapor. Nah, jadi di dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 30 nanti anak-anak bisa baca. Di situ diceritakan bagaimana cara mereka yang sudah sembuh dari penyakit kusta itu supaya bisa kembali diterima oleh masyarakat. Mereka harus melapor lagi ke imam, nanti imam putuskan sudah sembuh, baru mereka bisa berbaur kembali ya. Jadi Tuhan Yesus dalam cerita penyembuhan 10 orang kusta ini sebenarnya mau menegaskan kepada imam, kepada masyarakat waktu itu, dan berkata kepada orang yang sakit kusta itu bahwa yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Yesus. Orang tersebut menyembuhkan kita semua, yaitu Yesus Kristus, baik secara rohani dan secara fisik. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan mau mereka menceritakan betapa besar dahsyatnya Tuhan menyembuhkan mereka. Ya, walaupun katanya dalam cerita masyarakat di situ bahwa orang kusta tidak bisa sembuh, tapi ternyata Yesus bisa menyembuhkannya. Jadi semua hubungan sosial dan iman orang kusta rusak cuma karena hoax tadi yang mengatakan oh penyakit kusta itu gak bisa sembuh, oh penyakit kusta itu karena dosa, gitu ya. Jadi kita juga belajar hari ini, oh iya ya, bagaimana meresponi kalau kita mengalami hal yang sama, apa yang harus kita lakukan. Respon kita sangat penting ya. Melihat orang yang menderita, respon kita gimana. Orang yang sakit, apakah kita malas jijik dia kan baru sakit ini, takut nular, pergi. Apakah seperti itu? Atau kita akan menerima mereka, mengatakan coba cek ke dokter. Kalau dokter bilang oke, kamu akan bisa dipulihkan, dinyatakan atau diterima di warga atau di masyarakat. Dan waktu kita ngalamin sakit, reaksi kita itu sangat menentukan apa sih reaksi kita ketika kita sakit dan ketika kita sembuh. Ingatkah kamu tentang pengalaman ketika kamu sakit? Anak-anak pasti semuanya pernah sakit ya, punya pengalaman. Teacher juga pernah sakit. Gimana perasaan kamu ketika kamu sakit? Apamu yang sakit? Ketika kamu sakit itu mempengaruhi emosi nggak? Kira-kira waktu kamu sakit emosi nggak? Waktu diganggu, bising, aduh malas sekali atau lagi sakit kamu disuruh-suruh, emosi nggak? Emosi. Jadi itu mempengaruhi emosi kita. Kadang orang sakit merasa jengkel, lelah, apalagi capek, sedih, sensitif. Kalau orang sakit apa-apa bisa marah, apa bisa nangis, apalagi yang perempuan bisa tersinggung, ya sensitif. Pernahkah kamu mengalami sakit flu atau cacar air? Penyakit-penyakit ini adalah penyakit menular. Itu penyakit menular ya. Penyakit ini mungkin pernah membuat kamu tidak bisa sekolah karena flu, karena cacar, atau bahkan karena penyakit yang lain, sehingga teman-teman kamu bisa menjauhi kamu, bukan menjauhi dalam tanda kutip ya, karena kamu flu jadi mereka
kita harus jaga jarak juga ya supaya tidak nular. Jadi itu membuat kamu ngerasa kok mereka seperti itu ya, gitu ya. Jadi itu juga salah satu penyakit yang membuat kita bisa kadang nggak datang sekolah. Setelah kamu sembuh pasti sangat bahagia dan bersukacita. Ya, jadi sekarang yang mau jadi pelajaran adalah ketika kamu sakit, pernah nggak kamu bersyukur sama terima kasih Tuhan, walaupun aku sakit aku masih tetap kuat, masih bisa makan, udah sehat, terima kasih Tuhan aku udah sehat. Sama kayak 10 orang kusta tadi, dari 10 cuma satu yang kembali mengucapkan thank you sama Tuhan. Waktu sakit mereka ingat sama Tuhan, tapi waktu sehat lupa mengucap syukur ya. Tapi hari ini kita belajar supaya kita menjadi seperti orang yang satu tadi, kembali kepada Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hal pertama yang Tuhan Yesus minta untuk dilakukan adalah menunjukkan dirinya kepada imam yang kerja di bait suci, yang saat itu memang memiliki tugas untuk menilai dan menerima syarat ritual pentahiran seseorang, apalagi yang baru penyakit kusta. Jadi itu adalah tugasnya imam-imam. Jadi kita nggak bisa juga marah sama imam-imamnya karena itu tugas yang harus mereka lakukan. Mereka harus pastikan orang itu yang udah sembuh, udah tahir, baru boleh bergabung dengan warga yang lain. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan manusia secara fisik, spiritual dan sosial. Semua yang tiga ini disembuhkan sama Tuhan. Fisik kita, spiritual kita, kerohanian kita, dan sosialnya kita juga dipulihkan sama Tuhan. Ketika kita sembuh, kustanya sembuh, penyakitnya sembuh, kerohanian kita disembuhkan sehingga kita bisa thank you Jesus. Setelah itu apa? Sosial kita disembuhkan, kita bisa bermain lagi, kita bisa bersosialisasi dengan orang lain ya. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Itulah teladan yang mau kita teladani hari ini, yaitu belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kapan kita harus bersyukur? Apakah waktu enak saja, waktu senang? Tentu tidak ya. Mau suka, mau duka, apapun keadaan kita harus bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita. Kita belajar, kita sudah lihat videonya tadi bagaimana kisah menyedihkan dari 10 orang kusta ketika mereka diasingkan ya. Jadi kita juga sama teman-teman kita nggak boleh nggak boleh jauhin orang, nggak boleh ngerasa kena sakit, pasti kau kena kutuk kan, kau bikin dosa apa bro, dosa apa sih, kenapa kau bisa sakit. Nggak boleh menghakimi orang, apalagi begitu sakit dihakimi karena dosa, itu tidak boleh ya. Jadi kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain, kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan setiap kita. Amin. Kita sudah kenal apa itu penyakit kusta ya. Penyakit kusta itu tidak penyakit keturunan, tapi dia bisa menular. Itu karena bakteri ya, karena melepuh badannya, jadi bisa sampai mati. Ya, demikian pelajaran kita hari ini tentang 10 orang kusta. Videonya sudah ditonton, pembelajarannya sudah. Teacher Melda berharap anak-anak semua paham tentang kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Pelajarannya adalah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Untuk tugasnya, minggu depan kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu iman yang kuat mendatangkan berkat. Tugas kita anak-anak yang ada di rumah adalah Teacher Melda pengen kalian, kan udah tahu di cerita 10 orang kusta ini, ceritakan kembali lewat video sederhana. Jadi kalian kayak share ya, share kakak kita, baca lagi cerita tentang 10 orang kusta, lihat lagi videonya berulang-ulang supaya kalian bisa menceritakan. Nanti kalian ceritakan, shalom teacher, shalom teman-teman, saya akan berusaha mencoba menceritakan tentang peristiwa 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Jadi ceritanya yang tertulis di sekian mengatakan ternyata orang kusta ini ada 10 orang, mereka sakit bla bla bla, disembuhkan. Penyakit kusta itu apa? Jadi kalian jelaskan. Oke anak-anak, terima kasih. Demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai belajar. Berkati kami semua, berkati semua anak-anak di rumah, kepintaran, kecerdasan, dan takut akan Tuhan memenuhi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.